Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Kementerian Dalam Negeri akhirnya memutuskan untuk membatalkan surat edaran yang mewajibkan para kepala daerah yang akan mengikuti program retreat di Komplek Akmil Magelang membayar sebesar 22 juta rupiah. Kegiatan tersebut sepenuhnya akan dibiayai oleh APBN dan batal atau tidak jadi dibebankan ke APBD. Sementara Menteri Sekretaris Negara Prasetyo membantah bahwa PT Lembah Tidar Indonesia yang jadi event organizer kegiatan retreat itu milik kader Gerindra. PT Lembah Tidar Indonesia ini memang menjadi sorotan, bahkan ini sekarang diubek-ubek oleh para netizen ini. Siapa sesungguhnya pemiliknya? Karena para kepala daerah yang akan mengikuti kegiatan retreat diwajibkan mentransfer dananya ke rekening perusahaan yang diduga milik kader Gerindra itu. Bahkan beberapa pemerintah daerah itu mengakui mereka sudah mentransfer biaya tersebut. Total untuk kegiatan yang akan diikuti oleh para gubernur, bupati, dan kepala kota seluruh Indonesia itu akan menelan biaya sebesar 11 miliar. Sebagai halnya para anggota kabinet yang mengikuti retreat di Akademi Militer Magelang, para kepala daerah yang baru terpilih pada Pilkada serentak tahun 2024 juga diwajibkan mengikuti retreat ini. Bahkan waktunya lebih lama, ini selama sepekan. Tadinya malah direncanakan sampai 2 pekan itu ya. Kegiatannya berlangsung dari tanggal 21 sampai 28 Februari, berarti pekan depan. Setelah mereka dilantik secara serentak oleh Presiden Prabowo di Istana Presiden pada tanggal 20 Februari 2025. Mereka yang akan mengikuti kegiatan ini gelombang pertama adalah para kepala daerah yang telah ditetapkan KPU, mereka sedang tidak bersengketa di MK, atau kalau sudah sengketa, sengketanya sudah diputus gitu ya. Jadi mereka sudah definitif terpilih menjadi kepala daerah. Surat edaran dari Mendagri itu sebenarnya bernomor 200.5/628/SJ itu ditujukan kepada gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh Indonesia. Dalam surat itu juga tercantum biaya cost atau kegiatan yang ditanggung bersama, disebutnya cost sharing antara Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. Nilai biaya yang harus ditanggung kepala daerah sesuai dengan surat edaran itu adalah senilai Rp2.750.000 per hari, dan jika dikalikan 8 hari, total biaya yang harus dikeluarkan selama retreat di Akademi Militer Magelang itu adalah 22 juta per orang. Tinggal dikalikan ya, kalau ada 20, kalau bupati dan wakil bupati ya berarti 44 juta. Tapi kalau kemudian ada yang ajudan yang mendampinginya, ya dia membayar jumlah yang sama. Nah, kalau yang mengikuti hanya kepala daerah, ini sebanyak 505 orang, itu biaya yang dihabiskan itu untuk gelombang pertama ini sebesar 11,1 miliar rupiah. Dalam instruksi dari atau surat edaran dari Mendagri memang jelas ya, bahwa itu disebutkan bahwa biaya yang dikeluarkan itu ditanggung atau cost sharing antara Kementerian Dalam Negeri melalui APBN dan juga APBD. Nah, yang jadi masalah itu dan kemudian banyak sekali mendapat sorotan adalah biaya akomodasi dan konsumsi itu disetorkan kepada PT Lembah Tidar Indonesia dengan nomor rekening bank BRT yang dilampirkan itu ya. Soal ini menjadi heboh di media karena kemudian ini disoroti. Pertama, ini dianggap pemborosan di tengah gembar-gembor efisiensi. Kenapa sampai biaya untuk retreat sangat besar? Kemudian juga setoran ya, ini karena kegiatan negara, kenapa setorannya ke PT Lembah Tidar Indonesia, dan namanya saja ini jelas adalah perusahaan swasta. Netizen itu rame-rame mengubek-ubek nih, siapa pemilik Lembah Tidar yang menjadi event organizer kegiatan dan menampung uangnya. Sejumlah kepala daerah itu mengaku sudah menyetor dananya ke PT Lembah Tidar. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah misalnya mengaku telah menyetorkan 22 juta ke PT Lembah Tidar Indonesia. Ini untuk membiayai retreat atau orientasi kepemimpinan kepala daerah. Pejabat Sekretaris Daerah Kota Waringin Timur, Sanggul Lumban Gaol, menyebutkan bahwa pembayaran sudah dilakukan per hari ini. Ini pada waktu kemarin ya, dan dikelola dan itu sudah ditransfer ke PT Lembah Tidar Indonesia. Kalau terkait transport, pakaian, tiket transport, pakaian, dan lain-lain sudah ada dari surat perintah perjalanan dinas bupati. Itu semua sudah dianggarkan. Itu kata dia ketika diwawancarai Kompas itu pada hari Kamis kemarin ya. Pemerintah daerah Nunukan, Kalimantan Utara juga telah mengaku telah mentransfer 22 juta untuk kegiatan itu. Ini dikatakan oleh Kepala Bagian Protokol dan Koordinasi Pimpinan Pemda Nunukan, Jonet. Jadi mereka itu menyetor itu berdasarkan
edaran dari Mendagri tadi. Jonet ini juga memberikan penjelasannya kemarin hari Kamis tanggal 13 Februari 2025. Bahkan untuk mendampingi kegiatan Bupati terpilih Nunukan Irwan Sabri, itu Pemkab Nunukan, pemerintah Kabupaten Nunukan juga sudah menunjuk seorang ajudan mendampingi ya, berarti biayanya double gitu ya. Namun belakangan itu setelah rame-rame, setelah heboh itu dan kemudian muncul surat edaran baru yang membatalkan surat edaran sebelumnya, Jonet itu menyatakan bahwa mereka itu batal mentransfer. Apa maksudnya ya? Karena sebelumnya dia sudah menyatakan mentransfer, sekarang dia membantah. Dia menyatakan bahwa itu batal ditransfer. Nah, siapa sih pemilik PT Tidar Indonesia? Ini kok kemudian bikin mengundang kehebohan ya? Ini dari penelusuran netizen ini ya, saya membacanya. Ini di akun media sosial New Era, yang kemudian dia menyebutkan begini, hasil penelusuran PT Lembah Tidar Indonesia. Nah, itu disebutkan bahwa alamatnya itu sama persis ya di Magelang itu ya, dicari di situ alamatnya tertera jelas bahwa Lembah Tidar Jaya itu Pakalsari di Bulurejo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Di situ ada alamatnya jelas, di situ ada PT Lembah Tidar Pratama, PT Lembah Tidar Prima, dan PT Lembah Tidar Jaya. Jadi kelihatannya ini grup ya, grup perusahaan. Ini siapa pemiliknya? Ini saya baca dari akun Barakot ini ya. Di situ dia rupanya mereply Dendi Laksono nih, netizen yang ini adalah produser sekaligus sutradara Dirty Food yang pertama kali mengunggah SK dari Menteri Dalam Negeri itu dan kemudian menjadi geger itu. Dia menyebutkan begini, percayalah ini hanya kebetulan, bukan begitu Om Dandi Laksono. Ini maksudnya kelihatannya satir ya. Ini di sini terlihat bahwa nama pemiliknya itu ada, ini kader Gerindra ini ya yang disebut, karena di sini di alamatnya dicantumkan perseroan terbatas Lembah Tidar Indonesia, Jalan Gatot Subroto nomor 1 RT 001 RW 002 Kelurahan Desa Magersari Kecamatan Magelang Selatan. Jadi ini yang kelihatannya yang lebih benar yang ini yang tadi itu ya. Dan pemilik manfaat disebutkan adalah Heru Irawanto, alamat koresponden Jalan Gatot Subroto nomor 1, sama alamatnya dia. Dan kemudian ini rupanya dia adalah kader Partai Gerindra karena dia sempat mengikuti kemarin pemilu legislatif ya dengan nomor urut 2. Nah, benarkah ini yang mengelola atau menjadi event organizer kegiatan ini adalah perusahaan milik dari kader Partai Gerindra? Menteri Sekretaris Negara Prasetyo yang juga dia adalah ketua di Partai Gerindra membantah. Dia juga memastikan bahwa itu dibiayai oleh APBN. Iya, memang sekarang setelah terbit surat edaran atau revisi surat edaran dari Kemendagri itu memang tidak lagi ada perintah untuk mentransfer uang karena itu sudah sepenuhnya dibiayai oleh APBN. Tapi apakah dari APBN kemudian disetorkan juga ke ditransferkan juga ke PT Tidar tadi, PT Lembah Tidar Indonesia tadi? Nah, ini yang kita nggak jelas gitu ya. Karena setelah ribut-ribut, itu Menteri Dalam Negeri akhirnya merevisi surat edaran sebelumnya dan memastikan semua biaya kegiatan ditanggung oleh APBN. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto memastikan bahwa pembiayaan retreat atau pembakalan kepala daerah hasil Pilkada serentak 2024 di Akmil Magelang sepenuhnya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, dan anggaran itu katanya dialokasikan melalui daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA Kementerian Dalam Negeri, dan keputusan tersebut tertuang dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri nomornya 200.5/692/SC yang diterbitkan pada hari Kamis ya, kemarin ya, ketika ribut-ribut itu ya, tanggal 13 Februari 2025. Dan surat itu sama, surat edaran itu ditujukan kepada gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota seluruh Indonesia. Dan disebutkan bahwa aturan ini sekaligus merevisi surat edaran nomor 200.5/628/SJ yang sebelumnya mengatur bahwa pembiayaan bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah. Ini ya nggak salah ya kalau para netizen itu nyebutnya ini bukan hoax ya, karena jelas di situ ada surat edarannya jelas dari Menteri Dalam Negeri. Dan kemudian ada revisinya. Cuman kelihatannya banyak yang kebakaran jenggot ini karena dikait-kaitkan dengan kader dari Gerindra. Dan ini kan jadi soal ya, karena berarti kan ini semacam apa ya, nepotisme juga, KKN juga gitu, karena proyek-proyek semacam ini kemudian diserahkan kepada kader Partai Gerindra.
Tapi itu sudah dibantah, meskipun fakta-fakta yang ditemukan oleh para netizen menunjukkan hal yang berbeda gitu. Kayak begini-begini ini memang mesti apa ya, mesti dibikin transparan karena Pak Prabowo sendiri kan dalam berbagai kesempatan itu menyatakan bahwa dia itu akan melakukan tindakan tegas terhadap aparat pemerintah, itu yang dia juga sebut sebagai ada raja-raja kecil juga yang melakukan korupsi ya. Nah, kalau ini kemudian ada, meskipun ini tidak ada unsur